Sidratul Muntaha, tempat yang dihampiri. Allah Maha Kuasa menyapa dengan kasih. Perempuan sesama mahram muhrimnya ikuti gerakan kasakti dan bicara kasakti. Siap? Siap? Mas, Mbak, sahabatku, acaranya mau dimulai. Jangan berisik ya. Jangan ngobrol ya. Jangan bercanda ya. Kalau bercanda, awas. Sentuh nih. Cupik nih. Jitak nih. Bisa? Siap? Sip? Yuk. Mantap. Turunkan tangan kanannya, angkat tangan kirinya. Mana tangan kirinya? Diputar-putar tangan kirinya, digoyang-goyang tangan kirinya. Pegang pundak temennya, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Sesama mahram muhrimnya ikutin kata kasakti dan gerakan kasakti. Siap? Siap? Mas, Mbak, sahabatku, makasih ya. Kamu udah ingetin aku. Gak ada kamu, gak rame. Gak ada kamu, gak asik. Gak ada kamu, gak seru. Aku mau kita masuk surga bareng-bareng.
masuk surga. Biar kita bisa bareng-bareng lagi. Kalau aku sukses, kamu juga harus sukses. Kalau aku berhasil, kamu juga harus berhasil. Benar ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kasih-Nya kepada kita semua, yang tidak mungkin dapat bisa kita balas dan tidak mungkin dapat bisa kita hitung. Semoga kita termasuk hambanya yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita, contoh panutan Rahmanir-Rahim. Jalan-jalan ke Sumur Batu, jangan lupa beli sepatu. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Perkenalkan, nama kakak Kak Sakti. Siapa? Kenapa nih? Ganti kok. Kak Sakti. Jadi kalau kakak doa sama Allah Subhanahu wa taala, doa kakak Sakti. Benar apa betul? Betul apa benar? Siapa yang mau Kak Sakti doain masuk surga? Siapa yang mau Kak Sakti doain jadi anak saleh-salehah? Siapa yang mau Kak Sakti doain jadi anak pintar? Siapa yang mau Kak Sakti doain naik kelas? Siapa yang rajin sholat? Siapa yang mau Kak Sakti doain rajin baca Quran? Siapa yang mau Kak Sakti doain masuk surga? Siapa yang mau Kak Sakti doain uang jajannya banyak? Sampai teriak yang luar biasa. Yang mau Kak Sakti doain syaratnya gampang. Syaratnya gampang. Adik-adik ikutin acara sama Kak Sakti kurang lebih 30 menit, gak berisik, gak ngobrol, gak bercanda, gak ketawa-tawa sendiri kayak orang. Kita di SDN 02 pagi Tanjung Priok, betul? Itu di mana? Di Jakarta Utara. Itu di mana? Ya, masih tetangga kita, Jakarta Timur, Jakarta Pusat. Itu di mana? Ah, kamu nanya mulu. Sekarang, tadi kamu disapa. Umat Islam itu wajib jalan salam, jawab salam, dan zakat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ke Kak Sakti, kan ke mereka. Coba lihat. Tuh. Sepatutnya lagi ada acara, lihat baik-baik. Isra Mi'raj. Iya, coba lihat lagi. Apaan? Kenapa lagi? Belum mandi. Oh, belum mandi sih bolang ya. Wah, ada udah kan kasarnya udah bangunin bolang. Habis sholat subuh kita siap-siap mandi. Siap kita ke SDN 02 Tanjung Priok. Udah bangunin? Udah, kita udah di sini. Adik-adik nggak mau lihat bolang mandi. Sekarang bolang jawab salamnya. Sesama umat Islam wajib jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik ya.
Oke, pinter ya. Sholat 5 waktu apa aja? Apa itu sholat 5 waktu? Subuh, zuhur, Asar. maghrib, isya. Boleh 3 waktu? Enak aja. 4 waktu? 5 waktu. Oh 5 waktu. Oke. Boleh punya apa lagi? Sebentar lagi datang bulan puasa Ramadan. Semangat Mas Segi. Iya, harus senang ya. Ada lagunya gimana Bang? Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, Marhaban ya Ramadan. marhaban ya Ramadan. Boleh punya apa lagi? Siapa yang datang bulan puasa Ramadan ikut puasa? Ikut puasa. Puasanya Puasanya sampai zuhur atau sampai asar? sampai maghrib. Enak aja. Boleh kalau sampai zuhur. Enak aja. Sampai asar. Sampai maghrib dong. Oh sampai maghrib. Boleh mau nanya apa lagi? Siapa yang datang bulan puasa Ramadan ikutan salat tarawih? Ada? Iya. Full ya 1 bulan ya. Karena itulah keutamaan di bulan Ramadan. Ada di bulan Ramadan. Ada sholat taraweh ya. Boleh mau nanya apa lagi? Siapa yang Lebaran Idul Fitri pulang kampung? Wah, ada yang pulang kampung nggak nih? Kampungnya di mana? Bekasi, kan Bekasi? Bogor, Bogor ada Bogor. Tangerang, Depok, Depok. Banten ada Banten. Jawa Barat. Ada Bandung, Cirebon, Kuningan, Majalengka, Subang, Purwakarta, Jawa Tengah. Wah, banyak warga Jawa Tengah di sini ya. Di mana Jawa Tengahnya? Semarang, Solo, Purwokerto, Boyolali, Jogja, Jogja ada. Bantul, Sleman, Kulon Progo, Jawa Timur. Oke, Surabaya, Malang, Sumatera ada. Padang ada orang Awasiko. Medan, Bengkulu, Kalimantan, Sulawesi. Alhamdulillah. Bolang pulang nggak? Pulang. Ada di mana kampung Bolang? Yang pertama kampung saya ada di Alahan Panjang, Solo, Sumatera Barat. Wow, ternyata Bolang orang awak kok. Ada orang awak sih kok. Cie, 2, 3. Cie, bukan ya? Oke. Kemudian yang kedua, Cirebon. Oh, Bolang orang Cirebon. Ada orang Cirebon? Oh, bisa nubang, bisa nebeng Bolang. Mana lagi Bolang? Kuningan. Oh, Kuningan ada? Bisa nebeng deh. Terakhir, Indramayu. oh Bolang orang Indramayu. Ada orang Indramayu sini. Oke. Ya. Oke, Bolang mau nanya apa lagi? Udah, kan Mas Sakti mau cerita. Oke, Kak Sakti mau cerita. Bahas. Kak Sakti mau cerita boleh? Membahas Isra Mi'raj. Apa? Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Ada yang tahu adik-adik? Ikutin Kak Sakti, tangannya gini. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa melalui Sidratul Muntaha, lalu timbullah perintah salat. Itulah Isra Mi'raj. Itulah kenapa adik-adik begitu banyak
negara Palestina. Karena di Palestina salah satu alasan utamanya ada Masjid Al-Aqsa, masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid yang ada namanya di dalam Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 1. Yuk, kita kasih waktu doa sejenak buat Palestina. Angkat tangannya seperti ini, ikutin Kak Sakti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, usirlah Israel dari tanah Palestina. Ya Allah, selamatkanlah, merdekakanlah Palestina atas penjajahan Israel. Amin ya Rabbal alamin. Selain itu adik-adik, selain Masjid Al-Aqsa, Indonesia punya utang sama Palestina. Punya utang? Iya, punya utang. Punya utang apa Kak Sakti? Waktu Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, dua negara yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia adalah Mesir dan Palestina. Maka sudah sewajibnya seharusnya kita juga mendukung kemerdekaan negara Palestina. Perjalanan Nabi, perjalanan spiritual Nabi, ya. Tadi Bu Kepala Sekolah udah bilang, zaman Nabi perjalanannya gak ada pesawat terbang, gak ada mobil, gak ada motor. Maka kita harus tahu sejarah Nabi. Setuju? Apa mau cerita sejarah Nabi boleh? Namanya Muhammad bin Abdullah. Siapa? Muhammad bin Abdullah. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah. Ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan. Dan ibunya Siti Aminah meninggal ketika baru melahirkan beliau, usianya beberapa hari, belum sampai seminggu. Seminggu. Di usia 7 hari atau seminggu, Muhammad bin Abdullah diasuh oleh kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Dan dibantu disusui oleh perempuan berhati mulia, namanya siapa? Halimatus Sa'diyah. Siapa? Halimatus Sa'diyah. Dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad. Dari zaman Nabi sampai sekarang Bani Sa'ad Masih perkampungan. dari Mekah ke Bani Sa'ad, ke perkampungan Bani Sa'ad, jaraknya kurang lebih 90 km. Berapa? 90 km. Itu jarak dari sekolah ini sampai Purwakarta. Sampai mana? Purwakarta. Jauh nggak dari Purwakarta? Jauh. Zaman Nabi nggak ada mobil, nggak ada kereta api, Gak ada pesawat terbang. nggak ada wush, nggak ada. Jalan kaki naik onta. Perkampungan Bani Sa'ad itu pegunungan. Apa ciri-ciri pegunungan? Apa ciri-ciri pegunungan? Dingin, ada turunan, Ada tanjakan. ada turunan, Ada tanjakan. ada turunan. Ada tanjakan. Allah ingin melatih, mengasah, Mendidik. utusannya kelak. Muhammad bin Abdullah punya fisik yang bagus, Maka dilatih di perkampungan. namanya Bani Sa'ad.
bukan Bani Israel ya, Bani Sa'ad, dan bahasanya masih asli. Dakwah butuh bahasa yang asli di sana. Kemudian Muhammad bin Abdullah beranjak remaja jadi seorang penggembala kambing. Jadi seorang apa? Penggembala kambing. Belum dapat gelar nabi, Belum dapat gelar rasul. Muhammad bin Abdullah sudah dapat gelar namanya Al-Amin. Apa? Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Dapat dipercaya. Kalau di balik bukit Ada pasukan yang akan menyerang kita. percaya Muhammad, masyarakat percaya Muhammad karena kau telah dapat gelar Al-Amin. Kemudian Muhammad bin Abdullah bekerja dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. kerjanya bagus. Kerjanya penuh dengan prestasi. Siti Khadijah tertarik kirim utusan. Singkat cerita, Menikahlah Muhammad bin Abdullah dengan Siti Khadijah. Ya, nanti kita kenal Siti Khadijah jadi wanita pertama yang masuk Islam. Muhammad bin Abdullah di usia 25 tahun, menikahi Siti Khadijah di usia 40 tahun. Di usia 40 tahun Muhammad bin Abdullah mendapatkan wahyu pertama, turunnya di Gua Hira, Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa? Ikutin Kak Sakti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Cukup kan? Cukup Kasakti karena Al-Quran turunnya Berangsur-angsur. Iqra bacalah. Iqra bacalah. Muhammad panas dingin, demam panas tinggi, Minta diselimuti istrinya. Khadijah sakit adik-adik, dan Masya Allah subhanallah, setelah Kasakti pelajari sejarah Nabi, Seumur hidup beliau sakitnya cuma 2 kali. Sakitnya cuma 2 kali. Kapan itu? pada saat akan mendapatkan wahyu pertama. Dan pada saat akan meninggal. Ini membuktikan apa adik-adik? Muhammad bin Abdullah Punya fisik yang bagus. pola makannya teratur, suka makan sayur, suka makan buah. Dan mencintai olahraga. Siapa yang suka olahraga angkat tangan? Katakan saya. Olahraga apa sukanya? Bola suka? Basket suka? Main sepeda suka? Bulu tangkis suka? Jalan kaki suka. Senam suka? Lari pagi suka? Berenang udah bisa? Alhamdulillah. Nabi juga suka makan sayur. Siapa yang suka makan sayur angkat tangan. Katakan saya. Sayur apa sukanya? Sayur sop suka? Sayur lodeh suka? Sayur kangkung suka. Sayur buncis suka? Sayur toge suka? Sayur asem suka? Sayur kacang panjang suka? Sayur jamur suka? Nabi juga suka makan buah. Siapa yang suka makan buah angkat tangan. Katakan saya. Buah apa sukanya? Buah apel suka? Pepaya suka? Melon suka? Anggur suka. Pisang suka? Semangka suka? Nanas suka? Durian suka? Strawberry suka.
Begitu turun wahyu di Gua Hira, Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. berubahlah Muhammad bin Abdullah dari seorang manusia biasa Menjadi seorang nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Katakan Nabi dan Rasul yang terakhir. Jadi gak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad. Lalu kita mengenal sahabat utama baginda Nabi, namanya Abu Bakar Ash-Shidi. Siapa namanya? Abu Bakar Ash-Shidi. Laki-laki yang imannya kalau ditimbang seluruh iman umat Islam di dunia, Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, masih beratkan imannya Abu Bakar Ash-Shidi. Satu-satunya manusia, bukan golongan nabi, bukan golongan Rasul, yang bisa masuk surga dari 8 pintu. Siapa yang mau masuk surga, angkat tangan. Katakan saya. Ada pintu surga namanya Babu Royan. Apa namanya? Babu Royan. pintu surga Babu Royan itu Cuma bisa dimasuki oleh orang yang berpuasa. Siapa yang puasa di bulan Ramadan? Sampai maghrib 1 bulan. Siapa yang udah belajar puasa sunnah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tidak hanya ketemu di pintu sekolah SDN 02 Pagi Tanjung Priuk Jakarta Utara ini, tapi nanti kita ketemu di pintu surga Al-Royan. amin ya rabbal alamin. Itu saja dari Kak Sakti adik-adik. Semoga adik-adik makin cinta sama Nabi. Mohon maaf ada salah kata dan hilaf. Kak Sakti tutup dengan pantun, kalau ada jarum yang patah, Jangan disimpan ke dalam peti, kalau ada kata-kata Kak Sakti yang salah, jangan disimpan dalam hati. ada nampak, ada siri, burung irian, burung cendrawasih. Selalu ada harapan dari hati yang bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.